hormati dan saya banggakan, mohon izin sebelum kita memulai kegiatan kebinekaan, alangkah baiknya kalau kemarin-kemarin banyaknya tugas, banyaknya kegiatan, banyaknya kendala yang terjadi. Nah, maka dari itu karena ini belum sampai 7 hari ya Raisa ya, belum sampai 7 hari, mohon izin baik yang muslim maupun yang non muslim untuk kita berkhidmat sejenak. Seperti itu nggih, mohon izin mungkin bagi yang non muslim mungkin bisa mendoakan sesuai agama masing-masing, berkhidmat sejenak. Mungkin untuk yang muslim kita mengikuti jamaah tahlil pendek dulu, setelah itu baru kita nanti melanjutkan kegiatan modul Nusantara Kebinekaan ke-8 ini, begitu ya. Mungkin nanti di sini sekilas terkait dengan kita mau mengulik ataupun menanya-nanyakan berdasarkan cerita real dari beliau berdua. Beliau juga termasuk orang tua kami, ayahanda kami sendiri, kiai kami. Beliau Bapak Kiai Haji Hasim dan Bapak Kiai Sahal. Kaitannya dengan kehidupan kerukunan, guyub rukunnya orang di Dukuh Panda ini. Dukuh itu di bawahnya desa ya, desanya Colo tapi dukuhnya Panda. Di sini berdiri megah masjid, tapi juga berdiri megah vihara, berdiri megah juga gereja, berdiri megah juga masjid. Yang lain adalah masjid dari Ahmadiyah. Nah, ini mungkin lebih ke keguyuban, kerukunan antar sesama pemeluk dan antar warga masyarakat yang ada di sini. Nah, ini mungkin beliaunya ceritanya mungkin sedikit, mungkin bisa Anda bertanya lebih banyak kepada beliau. Mungkin waktu kita sekitar 15 menit di sini, setelah itu kita sudah ditunggu di area sebelah di wihara. Seperti itu ya. Oke, monggo Bapak mungkin bisa bercerita sedikit dulu, mengenalkan diri dulu, terus hidup juga berdampingan bahkan dengan tetangga juga dempet-dempetan nggih, maksudnya dengan agama yang lain. Monggo Bapak nggih. Saya di sini mulai tahun 83. Ya, agama itu ada yang dulu memang agama Islam dan agama Buddha. Tapi saya sejak bareng-bareng Pak Kiai sini, saya tidak pernah membuat atau bicara tentang agama lain yang tidak mestinya ada urusan saya tidak. Pokoknya saya pun ngomong warga kita sekiranya bisa rukun gitu saja. Agama itu silahkan, agama situ, agama sini, agama sini, cara Quran yang laku di itu banyak. Yang penting kerukunan bermuamalah itu baik, bermuamalah jelas itu baik. Artinya muamalah baik dagang atau sobo sinopo di sini sangat baik, sangat baik sekali. Masalah ibadah ya memang ibadah memang tidak boleh campur, tapi ini ya tidak cara situ silakan, orang situ silakan. Sini tidak pernah ada orang agama lain mengganggu kita, tidak pernah. Orang Islam tidak pernah. Saya syukur sekali agama baik dan orang Islam tidak pernah mengajak dengan secara keras atau tidak pernah. Tapi kalau memang mendapat hidayah Allah ya ada 1, 2, 3 beberapa kadang-kadang bapaknya agama lain, anaknya kadang-kadang masuk Islam dengan sendirinya, dengan kerelaan tanpa ada paksaan apapun. Di sini karena kita sedikit banyak memang tidak boleh menyakiti, walaupun agama lain kita sakiti hatinya tidak boleh, itu larangan Rasulullah SAW. Yang boleh kalau orang Islam di cara jalannya orang Islam diperangi, itu baru kita boleh perang. Kalau kita tidak boleh orang Islam ini tidak boleh, itu larangannya Rasulullah. Dan insya Allah dengan cara kedamaian, dengan cara bijaksana saling menghormati, insya Allah berhasil ya dunia dan kedamaian kita sama-sama beribadah tenang, berkah, amin Allahumma amin. Oke, adik-adik sudah dengar ya, sudah dengar dari Pak Yai sendiri bahwa inti daripada Anda sampai ke Pulau Jawa, sampai ke Panda ini ya,
dari pagi sampai siang isinya daging. Maka dari itu semoga ilmu-ilmu yang kamu dapatkan ini tidak luntur. Contoh tadi ya, di sini sejak dahulu kala alhamdulillah belum pernah ada yang namanya percekcokan antar umat beragama. Bahkan kita walaupun mayoritasnya muslim, pesan Mbah Yai tadi sudah jelas, tidak boleh saling menyakiti. Ya, ini tidak boleh saling menyakiti. Ini yang luar biasa. Ini yang mungkin tidak ada di tempat lain. Dan ini adalah contoh miniatur Indonesia, pluralisme benar-benar terjadi di sini. Ya, mungkin ada yang mau bertanya sebelum kita tutup, silakan, tidak apa-apa. Dari kelompok 1 boleh, dari kelompok 2 boleh. Karena Mbak Yai nanti juga ada ngajar lagi soalnya ya. Gimana? Ada ndak? Speechless, nggak bisa ngomong. Ya, nggih, gitu, nggih. Amin. Jaga kerukunan. Menjaga kerukunan pesannya ya. Nggih, ndak apa-apa. Terima kasih Pak Yai semuanya. Mohon izin. Sambil minum air mineral dulu ya. Mohon izin, saya menyapa lagi. Saat ini kita sedang berada di dalam Wihara Dhamadipa yang ada di Dukuh Pandak juga. Kalau tadi kita sudah berkunjung ke masjid, kita bertetangga bersebelahan dengan termasuk wihara terbesar di... Ya, kalau yang terbesar ada di Kutuk sana, Pak. Ada yang di Kutuk sana, nggih. Tapi kalau sentralnya biasanya kepengurusan di sini malah, nggih. Gitu. Ini salah satu majelis. Salah satu majelisnya ada ya. di sini. Ya. Nah, maka dari itu adik-adik sekalian, kita hari ini kebinekaan ke-8 akan belajar tentang toleransi dan guyub rukunnya antar warga yang berbeda keyakinan, yang berbeda agama yang ada di Dukuh Pandak ini. Ya, kita sudah bersama-sama dengan narasumbernya. Ya, kalau di Kristen itu berarti pastornya ya. Kalau di Islam mungkin kiainya. Kalau di sini beliau adalah Romo Panditanya, ya, Romo Pandita. Namanya Romo Pandita Sarijo Sariputra, ya. Didampingi oleh sahabat saya, teman bermain, teman semuanya. Beliau juga dari pengurus yang ada di sini, yaitu Mas Supriyadi. Sebelum berdirinya tempat ini pun kita selalu rukun adem ayem, nggih. Nah, itu tema yang kita angkat di kebinekaan 8 ini adalah kerukunan antar umat beragama, rukun adem ayem, guyub rukun selamanya dalam hal sosial. Seperti itu, nggih. Monggo mungkin ada pengantar dulu dari Romo, dipersilahkan waktunya. Terima kasih, Bapak. Saya perkenalkan, nama saya Sarijo Sariputra tadi. Nah, kepada adik-adik juga Bapak dosennya Pak Put, saya ucapkan selamat datang
juga selamat siang semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu, dan apa nanti yang diperbincangkan mengenai apa tujuan dari adik-adik semua, juga kebinekaan yang tentunya ada di desa sini ini adalah sudah terjalin sejak lama sebelum semua agama ini berkembang. Sebelum di desa ini ada tempat ibadah, karena dulu sebelum tahun 65 itu tempat ibadah yang namanya mushola atau masjid atau wihara itu saja belum ada. Jadi adanya tempat ibadah ini adalah baru-baru saja semuanya ini. Nah itu tentunya di daerah Pandak Pedukuhanipun desanya Colo ini semuanya baik-baik, semua warga tentunya saling gotong royong, saling membantu. Soalnya waktu umat Buddha membangun wihara ini saja, umat Muslim juga ikut kerja bakti, manggul kayu dari hutan. Lalu umat Muslim juga ada yang minta jatah setiap harinya itu memberi konsumsi para tukang, para pekerja-pekerja yang bangun wihara itu. Jadi sejak lama memang kerukunan antar umat beragama di desa saya ini sudah bagus sekali. Itulah sepatah kata mengenai kerukunan yang telah saya sampaikan dari tujuan adik. Baik, terima kasih. Usia saya tanya gimana sih caranya, memang kita dididik dari kecil dari orang tua, kita memang di sini banyak berbagai macam agama, jadi harus saling toleransi satu sama lain. Misalnya waktu hari hari raya Muslim, misal ada sholat Idul Adha, itu kan kadang malam takbir gitu ya, tapi kita ada ibadah ya, gimana caranya kita bisa menyesuaikan itu, bisa menghargai yang sedang merayakan ibadah atau merayakan hari raya, seperti itu sih. Jadi memang sudah ditanamkan dari kecil. Misal ibu saya kan, ini ibu saya, jadi dari kecil kita, nanti kebetulan kita punya keluarga yang berbeda juga di satu keluarga. Nenek saya Muslim, jadi kadang kita kunjungan ke tempat nenek saya yang Muslim. Jadi memang sudah ditanamkan dari kecil. Ya tuh berbagai macam nih, ada agama Buddha, kita punya saudara Buddha juga, punya saudara Muslim. Jadi pada hari raya kita kunjungan ke tempat-tempat mereka seperti itu. Jadi kadang kalau kunjungan bukan yang kamu kan agamanya ini ngapain kunjungan enggak. Jadi emang ya sini ayo makan. Kayak gitu. Jadi memang ditanamkan dari kecil sih. Keren ya. Sekarang ganti saya yang bertanya, gimana dengan daerahmu? Satu marga, satu keluarga, tapi punya berbagai macam agama, tapi ketika pas hari rayanya ya bisa ngumpul. Berarti kita kayak saya pun misalnya pas hari rayanya Bude Ati dan ini pun saya juga kalau ke sana pasti ada suguhan, ada kalau di Jawa kan ada opor dan lain sebagainya gitu. Mohon maaf kami hanya datang untuk duduk seperti ini, tidak bawa apa-apa. Semoga ini menjadi amal ibadah panjenengan berdua dan keluarga besar umat Kristiani yang ada di lereng Gunung Muria ini, terutama di Dukuh Pandak ini. Mohon maaf kalau adik-adik dan saya secara pribadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Alhamdulillah pada siang hari ini kita semua dikasih karunia untuk bisa bersama-sama hadir di tempat Masjid Ahmadiyah, Jemaat Ahmadiyah cabang Colo
Kudus. Berarti di Kudus itu Masjid Ahmadiyah baru ada satu ini di Muria ini. Jemaat Ahmadiyah di Muria ini berdiri mulai tahun 1999. Sudah 23 tahun ya. Sudah 23 tahun. Tanggal 16 hari kita di sini, karena kita di sini Jemaat Ahmadiyah di Muria ini bagian dari masyarakat sini. Kita tergabung dalam namanya organisasi Tali Akrab, jadi semacam komunitas lintas agama. Jadi di situ kita juga tergabung, ada Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Muslim, maupun aliran kepercayaan. Kan ada tuh aliran kepercayaan, seperti kalau di Kalimantan ada juga tuh yang nggak beragama, maksudnya yang nggak diakui negara agamanya belum ada. Aliran kepercayaan juga ada di Jawa juga banyak. Nah dari jalan itulah kita saling berinteraksi, saling seperti ini, saling ta'aruf, saling mengenal. Nah dengan mengenal ini maka kita bisa kurang lebih seperti itu. Jadi perbedaan itu memang diciptakan ada. Jamaah Muslim Ahmadiyah adalah suatu sekte, komunitas atau gerakan dalam Islam yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani tahun 1889. Ahmadiyah bukan sebuah organisasi politik dan bukan pula sebuah agama baru, melainkan bagian dari kelompok Islam. Kami ingin hidup di dunia yang penuh dengan kasih, sayang, dan kebaikan. Bukan di dunia yang dipenuhi oleh meningkatnya permusuhan, kekacauan, kesedihan, dan konflik. Inilah tujuan kami, dan karena alasan inilah kami membangun masjid-masjid di seluruh dunia. Tidak ada anggota kami yang radikal, melainkan kami adalah orang-orang yang mencintai perdamaian. Kami tidak mengayunkan pedang atau menembakkan senjata api. Senjata pilihan kami adalah cinta, kasih, sayang, simpati, dan di atas semua itu ialah doa. Jihad kami bukanlah jihad pedang, senjata ataupun bom. Jihad kami bukanlah jihad kekejaman, kebrutalan, dan ketidakadilan. Jihad kami adalah cinta, kasih, sayang. Jihad kami adalah toleransi, keadilan, dan simpati.